Mau dapetin 100.000 cuma dari nonton video ini? Gampang banget, ikutin caranya dan tonton video ini sampai habis ya. Hai, halo semuanya, apa kabar kamu hari ini? Balik lagi di Cari Uang Online. Di video kali ini, tidak bosan-bosan kita membahas tentang saham. Karena dunia saham itu tuh luas banget guys. Dan kayak tiap hari ya, itu ilmunya tuh dinamis banget. Pasti ada ilmu-ilmu baru seputar saham atau sektor-sektor sahamnya yang sedang berkembang. Di video kali ini kita akan membahas tentang keuntungan dari saham. Teman-teman tahu kan, kalau dalam membeli saham itu ada dua keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Yes, dari capital gain sama dividen. Nah, pada beberapa video sebelumnya, aku pernah membahas tentang capital gain gitu kan. Kayak gimana cara kalian mendapatkan capital gain, apa sih sebenarnya capital gain. Sekarang kita membahas temennya, kita membahas dividen. Jadi sebenarnya apa sih dividen ini? Terus gimana cara kita bisa mendapatkannya? Dividen ini juga bisa kita gunakan untuk membeli saham-saham yang ingin kita jadikan passive income. Cuma passive income di sini harus banyak ya nominalnya, karena tentu untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dari dividen, kalian pun juga butuh modal banyak. Cuma kalian bisa mulai beli saham pertama kalian dan mendapatkan dividennya mulai dari Rp10.000 aja di aplikasi Ajaib. Pastikan kalian download dulu aplikasi Ajaib dan mulai memilih-milih nih saham-saham yang bisa memberikan kalian passive income dari dividen. Jadi sebenarnya apa sih Kak dividen? Nah, jadi gini guys, kalau kita balik ya, sebenarnya penggunaan saham itu buat apa sih? Salah satu bentuk penggunaan saham itu adalah untuk memperluas kegiatan operasional dari suatu perusahaan. Dan ketika si perusahaan ini sudah mendapatkan untung, nah untungnya itu bisa mereka bagi ke para pemegang sahamnya sebagai bentuk rasa terima kasihnya kayak gitu. Dan ada beberapa sektor itu yang loyal banget dalam memberikan dividennya ke para pemegang sahamnya. Itu adalah misal sektor-sektor pertambangan. Kamu bisa mendapatkan dividen itu setahun 2 kali gitu. Dengan dividen yieldnya itu bahkan bisa 2 digit atau puluhan persen. Ataupun saham perbankan, itu juga rutin banget biasanya. Kayak saham-saham bank, terutama saham-saham bank blue chip ya, memberikan dividen setiap tahunnya kepada para pemegang sahamnya. Cuma tentu persenan dividennya lebih kecil daripada saham tambang kan. Nah, terus gimana Kak cara mendapatkan dividen? Jadi, untuk mendapatkan dividen, pastikan kalian tuh sudah mempunyai saham dari yang akan membagikan dividen. Karena ada loh guys, saham-saham yang tidak memberikan dividen. Jadi pastikan kalian baca dulu kan financial booknya. Kalian baca dulu, terus pastiin tuh mereka membagiin dividen gak ya? Nah, pastikan kalian udah membeli saham yang ingin membagikan dividen. Terus, kalian pegang sahamnya ini sewaktu come date sampai X date. Come date atau kepanjangannya cumulative date adalah masa-masa di mana perusahaannya ini menghitung para pemegang saham mana yang akan mendapatkan dividennya. Dan X date atau expired date itu merupakan 1 hari setelah come date, alias udah nggak berlaku lagi. Yang megang saham mulai dari hari itu nggak akan dihitung lagi gitu. Jadi pastiin kalian kalau mau beli saham yang membagikan dividen itu belinya sewaktu come date ya. Maksimal banget hari terakhir come date. Dan kalian pun bisa menjual lagi sahamnya di X date-nya gitu. Misalnya kan, itu bisa kalau kalian mau. Dan kalian pun tetap akan mendapatkan dividen karena kalian memegang pada hari terakhir come date sampai X date gitu kan. Nah, terus nanti kalian itu akan menerima dividen di saldo RDN kalian. Jadi secara langsung nanti saldo RDN kalian akan nambah sesuai dengan banyaknya dividen yang kalian dapatkan. Biasanya pihak dari perusahaannya dan sekuritas yang kalian pegang itu akan mengirimkan email ke kalian berupa berapa banyak dividen yang kalian dapatkan, potongannya gimana, kayak gini nih contohnya. Nah, istilah lain yang harus diperhatikan itu adalah dividend payout ratio, atau berapa banyak dividen yang dibagikan dari perusahaan ini dari keuntungannya. Misal nih, perusahaan A dividennya 50 juta. Dengan laba bersihnya itu adalah 100 juta rupiah. Berarti dividen payout ratio-nya adalah 50 dibagi 100 adalah 50%. Nah, dividen payout ratio ini merupakan indikator seberapa loyal dari perusahaan ini membagikan dividennya.
Biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang mature atau yang sudah tidak membutuhkan perluasan perkembangan lini bisnis, mereka akan lebih banyak memberikan dividennya gitu kan, karena ya yang namanya perusahaan gitu, kalau dapat keuntungan mereka tuh kalau masih baru ya mereka akan mengembangkan ke lini-lini bisnisnya dulu gitu kan, yang penting-penting dulu supaya bisnisnya tuh makin grow gitu kan. Kalau bisnisnya makin grow, maka kedepannya semoga dividen yang bisa diberikan tuh lebih banyak gitu kan. Selain dividen payout ratio, ada lagi namanya dividen yield. Ini merupakan perbandingan antara dividen yang diberikan dengan harga saham sekarang. Jadi misal nih, saham A itu memberikan dividen 50. Dengan harga sahamnya sekarang itu adalah 500. Berarti dividen yieldnya ini adalah 10%. Ya benar gitu. Jadi dan biasanya mungkin tergantung juga, tiap orang berbeda-beda. Tapi kalau dalam mencari saham yang tinggi dividen, menurut aku itu di atas 7% untuk dividen aja ya, itu udah bisa terhitung besar gitu. Dan kalau kalian bingung, sebenarnya IHSG sendiri itu punya indeks high dividend. Itu adalah 20 saham yang mempunyai nilai dividen tertinggi di seluruh bursa gitu. Nah, teman-teman mungkin yang lagi mencari saham-saham yang mempunyai dividen yang tinggi, itu kalian bisa banget ngeliat di IDX High Div 20, atau kalian bisa searching tuh indeksnya di Ajaib dan kalian bisa lihat tuh saham-saham apa aja sih yang masuk di high dividend. Oke, aku pengen banget nih Kak beli saham yang membagikan dividen. Terus gimana cara tahu jadwal pembagian dividen? Nah, ini bisa kalian ketahui dari profil perusahaannya yang tentu bisa kalian lihat di aplikasi Ajaibnya gitu. Ataupun kalian bisa melihat pada kalender bursa dan cari tuh saham mana yang sedang membagikan dividen. Tips dari aku, nah kita sampai di akhir video ini, aku pengen memberikan sedikit tips buat teman-teman yang mau mencari saham yang dividennya besar. Itu adalah pertama, kalian tuh masuknya tuh dari jauh-jauh hari ya, jangan sampai kalian masuk itu baru-baru banget berita dia mau bagi saham gitu kan, jangan buy on sell gitu kan, malah sell on news lah gitu kan. Karena ketika kalian buy on sell, berapa banyak sih orang yang juga akan beli yang mempunyai pikiran yang sama kayak kalian. Itu harus diperhitungkan. Terus penting banget untuk membandingkan antara dividen yang kalian dapat dari satu perusahaan ini dengan perusahaan lain yang punya sektor yang sama. Itulah cara untuk membandingkan apakah dividen yang diberikan dari perusahaan ini besar atau tidak gitu. Itu hanya bisa dibandingkan di sektor yang sama, karena beda sektor, beda cara mengelola keuntungannya gitu kan, beda juga cara penggunaan dari laba bersihnya. Nah, segitu dulu teman-teman video aku tentang saham lagi seputar dividen. Semoga membantu teman-teman semua ya yang lagi belajar saham, dan jangan lupa pakai Ajaib, dan kalian bisa bayar pakai kodeku. Ini aku taruh di sini biar kalian mendapatkan hadiah gratis dari Ajaib. And ya, sekian dulu teman-teman video aku. Semoga membantu, and I'll see you in my next aplikasi penghasil uang atau membahas investasi lagi ya. Dadah!